Halo Sobat Agrobisnis Bali TV, kembali kita bertemu di program Agrobisnis untuk membahas berbagai informasi terkait pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Pada episode kedua ini, kita akan membahas lebih detail lagi terkait budidaya penangkaran murai batu ekor panjang. Sebelumnya, di episode pertama, kita telah menyaksikan bagaimana perjuangan Ide Bagus Arse, pemilik Gamang Bird Farm di Banjar Abian Lalang Tabanan, merintis, mengembangkan hingga menjadi tempat penangkaran murai batu terbaik se-Indonesia bahkan dunia. Di episode kedua ini kita akan melihat lebih detail lagi bagaimana proses penjodohan burung murai batu hingga berjodoh, kemudian melihat proses perkawinan hingga burung murai batu menghasilkan telur. Proses penjodohan merupakan proses yang paling krusial dari seluruh proses penangkaran murai batu ekor panjang, karena dalam masa perjodohan ini sangat menentukan bagaimana kualitas keturunannya, maka sangat penting untuk mengetahui dan memiliki ilmu yang cukup untuk membudidayakan murai batu ekor panjang, karena sedikit kesalahan dalam proses ini bisa berakibat fatal terhadap si betina. Nah, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita kembali bertemu dengan Ide Bagus Arse untuk mendapatkan edukasi terkait bagaimana proses penjodohan burung murai batu ekor panjang. Om Swastiastu, penonton Bali TV. Perkenalkan, yang Ide Bagus Kadir Sabdi Uguna. Selamat datang di Gamang Bird Farm di Banjar Abian Lalang, Desa Wanasari, Tabanan. Ini adalah peternakan khusus murai dari ekor panjang. Ini kan baru lepas trotol. Nah, dari burung trotol itu usianya kisaran 4 bulan. Dari 4 bulan ini akan berproses lagi sebulannya bentuknya seperti ini. Nah, lagi sebulannya seperti ini dia. Nah, lagi 2 bulannya akan berbentuknya seperti ini. Merayu sampai bertelur itu kalau burung sudah jodoh tidak membutuhkan waktu lama. Biasanya dari 5 sampai 10 hari dia sudah kawin dan sudah bertelur. Ini proses dari pasca panen. Setelah panen, nah ini kita ada kemarin yang panen 2 ekor juga. Oh. Ya. Itu umur berapa yang ini? Yang ini sudah umur 8-9 hari ini. Ini kita panen 2 hari lalu di umur 7 hari. Nah, dari prediksi bentuk dan bulu yang tumbuh, ini sudah usianya sekitar 9 hari.
ini kan kita sebut ini kandang pendokoran. Nah, dalam dunia hobi ekor panjang itu kandang pendokoran itu dokor itu adalah dorong ekor. Jadinya proses untuk untuk mengkondisikan burung dari seperti niki contohnya. Dia kan masih pendek ekornya, untuk menjadikan seperti ini kita butuh kandang khusus yang dimana kita setting untuk lebar panjang dan kita sesuaikan dengan ini adalah tapi asalnya kan burung ekor panjang, kita sesuaikan kandangnya supaya ekornya itu leluasa untuk dorong ekor, leluasa untuk bergerak burungnya dan tidak kotor seperti itu. Nah, contohnya burung seperti ini kan baru lepas trotol. Nah, dari burung trotol itu usianya kisaran 4 bulan. Dari 4 bulan ini akan berproses lagi sebulannya bentuknya seperti ini. Nah, lagi sebulannya seperti ini dia. Nah, lagi 2 bulannya akan berbentuknya seperti ini. Nah, dari ini kita akan setting bahwa ini burungnya untuk mengetahui apakah sudah dia dewasa atau sudah siap masuk kandang. Biasanya tanda pertama itu burungnya dia mulai gacor itu rajin bunyi, ngelawan seperti itu. Kalau dari segi ekor kita bisa prediksi. Nah, seperti ini yang prediksi ekornya ini kisaran ekornya 34-35, dimana dari settingan kandang yang luas atau lebarnya ini 95 cm. Nah, kalau itu kena kan kisaran 35 atau 36 cm. Nah, seperti ini sempat kita ukur kemarin, ini ekornya 36 cm. Yang ini karena lebih muda, mungkin lebih pendek kelihatan, mungkin ini antara 34 sampai 35 cm. Nah, kalau yang ini lebih panjang lagi karena ini lebih usianya juga lebih tua lagi, 2 bulan dari yang di bawah. Ini ekornya kisaran 37 cm ini. Ya. Nah, ini kita simpan untuk breeding di kandang breeding luas. Nah, kalau untuk yang jantan bentuknya seperti ini kalau sudah dewasa. Kalau yang betina itu biasanya setengah dari ekor jantan, lebih pendek dan dia tidak akan bunyi, tidak akan gacor seperti jantan. Nah, ini contohnya yang betina. Nah, tapi ini kan masih dalam proses dorong ekor. Nah, ini betina. Dari segi warna, betina itu lebih pudar dari yang jantan. Bodinya lebih kecil, dadanya berwarna putih dan ekornya lebih pendek. Nah, itu ciri-ciri dari murai betina. Kalau murai betina ekor panjang itu minimal ekornya di angka 18 cm sampai 22 cm yang lepas trotol yang di pam kita. Kalau indukan yang kita punya di kandang itu dari 20 cm sampai 24 cm. Itu sudah mengalami beberapa kali molting atau ngurak dalam bahasa Indonesianya yang kita sering sebut dalam dunia hobi. Nah, seperti ini burungnya masih muda. Ini masih proses dorong ekor. Ini ekornya kira-kira di angka 28-29 cm. Lagi sebulan baru kita bisa pastikan finish, karena proses dorong ekor panjang itu minimal di angka 3 bulan, maksimal di angka 5,5 bulan, sesuai dari berapa panjang ekor yang akan dihasilkan. Nah, dari proses dorong ekor ini juga kita mengetahui terah dari mana, terah berasal dari terah ekor berapa, itu akan menurun ke gen anaknya. Misalnya induknya panjang satu, pendek satu, itu akan menengah ekornya tidak akan panjang seperti yang contohnya yang tadi ini. Makanya di PAM Riki yang berusaha untuk mencari gen terbaik untuk indukan supaya menghasilkan anakan yang memang ekor panjang itu sesuai dengan dunia penghobi yang diinginkan seperti apa ekornya. Ekornya itu tumbuh seiring usia atau memang diperlukan perawatan? Kalau ekor panjang itu tidak bisa dibentuk berapapun usianya. Niko memang genetika. Tapi untuk membutuhkan ekor panjang itu ada beberapa proses. Yang pertama kan burungnya netas di kandang. Itu kita panen dalam bentuk trotolan. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan masih proses. Nah, kebetulan ini adalah indukan ekor yang warna dengan persilangan ekor panjang. Jadinya agak blorok seperti ini bentuknya. Nah, proses yang diperlukan untuk membuat ekor panjang itu berasal dari indukan genetika ekor panjang. Nah, ini contohnya adalah silangan dari ekor panjang dengan genetika warna yang ekornya tidak panjang. Jadi ekornya ini akan menengah, yang prediksi akan pastol atau lepas trotol itu kira-kira di angka 27 sampai 28 cm. Nah, ini nama induknya ini adalah dari ekor panjang dan betinanya itu dari
sama split dari panda. Panda itu dalam dunia logistik itu dia bodinya berwarna pigmennya berwarna putih dan matanya warna hitam. Ini Ki. Oke, berarti di kandang 2 ini persiapan untuk perjodohan. Nggih, niki juga persiapan jodohan, persiapan burung menuju dewasa. Kalau sampun menuju dewasa dan sudah kita pastikan itu sudah finish ekornya, kita masukkan ke kandang bulat dan kita jemur untuk proses penjodohan itu butuh waktu kira-kira paling cepat itu 1 minggu, paling lama 2 bulan dari pengalaman kita. Proses penjodohan itu kita ambil ada beberapa teknik. Yang pertama yang paling sering pakai ini adalah penjodohan tempel sangkar. Ada tempat untuk perjodohan? Sangkar di Punjin kan. Ada maksudnya Nah, kalau sudah seperti ini ya, gacor ampun terus ngelawan udah siap jadi indukan ya. oh gitu tanda-tandanya? Terus pokoknya galak dia, artinya sampun mapan dia sudah dewasa. Ya. Yang ampun kering iki ampun umurnya 1 tahunan ya. Ampun siap jadi indukan. Itu pun tinggal dicarikan betina untuk dijodohkan. Punya tanda-tanda tertentu udah siap dijodohkan gitu? Kalau betina itu tidak ada tanda tapi umur. Ya, kalau umur sudah mencapai 8 bulan artinya sudah siap dijodohkan. Ini sudah berapa bulan ini? Nah, ini umurnya sudah 9 bulan ini. Sudah 9 bulan dan ini kita sudah siap jodohkan. Ini jenisnya dari balak lip namanya. Jadi ekornya itu tidak full putih seperti murai biasa. Kita akan jodohkan dengan jantan yang juga ada genetika balaknya. Di sana ada. Kalau proses jodohannya kita pakai sistem tempel sangkar. Kalau misalnya tanda-tanda birahi seperti ini kan burungnya ngeretak terus nih. Biasanya itu sudah birahi full yang betina. Tinggal sekarang untuk menjodohkan itu karena burung murai itu adalah burung teritorial, jadinya dia akan pertama itu penguasaan penguasaan wilayahnya kan dikuasai oleh jantannya dulu. Kalau sudah berjodoh itu pasti akan diajak langsung betinanya. Kalau misalnya belum berjodoh, betinanya itu kadang dihajar, bisa pun sampai mati biasanya nih kan. Bisa sampai itu ya? Iya. Sangkarnya ada sekat. Jadi biasanya kita proses. Kalau misalnya kita tahu karakter burungnya itu bahwa sudah sangat birahi, akan cepat prosesnya nih. Nah, contohnya seperti ini yang jodohkan ini. Nah, ini ya. Cuma diletakkan begitu aja? Nanti digantung ya. Nanti untuk penjodohan awal, kalau sudah berjodoh dia akan ada proses ini. Coba dilihat sekarang. Setelah ini akan dimasukkan di sana. Setelah berjodoh kita akan pindah ke kandang. Ini proses ini perlu berapa lama Naji? Kalau proses niki tergantung dari karakter betina dan jantan misalnya. Paling lama itu 3 hari, paling cepat itu paling 1 hari dia. Nah, setelah ini kalau sudah kita tahu ciri-ciri berjodoh, kita akan pindahkan ke kandang. Ciri-ciri dia mulai berjodoh gitu seperti Yang apa? Yang pertama biasanya ciri-ciri burung berjodoh itu jantannya akan merayu niki yang betina dan betina akan merespon seperti apa dia gininya. Dari adalah respon-respon tertentu dari yang betina misalnya. Gitu ya. Nanti kalau anggaplah mereka sudah berjodoh, itu dimasukkan dalam kandang yang sama? Akan masuk ke kandang breeding dia. Kandang breeding. Di sini juga? Kandang breedingnya ada di sebelah nih. Kandang breedingnya itu ukurannya dari 1,5 sampai 2,5 meter. Oke. Tadi katanya itu ada mereka bisa bertengkar, itu gimana maksudnya? Ya, kalau murai itu kan murai batu itu kan burung teritorial dia. Nah, teritorial itu yang paling dominan biasanya mempertahankan wilayah. Kalau ada salah satu jenis yang sama masuk ke wilayah mereka itu kan dianggap musuh pertama. Walaupun betina. Biarpun itu beda kelamin. Nah, jadinya untuk proses
menstabilkan dari teritorial itu, kita harus jodohkan dulu bahwa untuk mengetahui bahwa ini adalah bakalan pasangan dari yang kita akan breeding. Misalnya yang jantan di dalam, yang betina di luar, atau yang betina di dalam, yang jantan di luar. Kalau udah selesai di tahap ini kemana lagi? Kalau misalnya sudah penjodohan, kita akan tangkap niki, akan masuk ke kandang. Oke. Berarti udah dalam satu kandang yang sama? Dalam satu kandang yang sama. Nah, setelah masuk kandang yang sama itu ada proses juga. Kita tidak bisa meninggalkan sewaktu-waktu bahwa pas itu masuk kandang, kita ada pemantauan misalnya 2 kali 24 jam lah biasanya. Kalau itu tanda-tandanya sudah berjodoh, dia tidak akan sampai KDRT lah bahasanya, tidak sampai dihajar betinanya. Cuma paling kejar-kejaran seperti biasa. Setelah itu jantannya merayu yang betina, dan kita pastikan itu sudah berjodoh. Kalau sudah dia tidur bersamaan malamnya, itu pasti sudah berjodoh. Iya. Iya, oke. Selanjutnya kita ke kandang. Ke kandang breeding. Kandang breeding namanya. Iya. Yang di atas. Ini. Iya. Ini mungkin bisa dijelaskan untuk yang ini? Nah, ini adalah kandang breeding. Kandang breeding itu adalah kandang untuk breeding, untuk menghasilkan anakan, di mana burung-burung ini sudah melalui proses penjodohan seperti tadi kita jelaskan. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan ada murai, ini murai ekor panjang dengan genetika warna juga. Itu betinanya lagi ngerem gitu. Nah, betinanya ngerem. Oke, bisa dilihat di dalam glodok. Nah, ini panjang ekornya 35 cm dengan genetika warna. Ini memang agak kelainan burungnya karena ekornya putih satu. Ini sudah berapa lama dalam satu kandang? Niki kalau yang ini sudah, niki burungnya sudah lama di tiang, sudah kisaran 2 tahunan. Tapi pas masuk kandang niki baru 3 bulan karena kemarin sempat proses molting. Yang ini juga sama, pun ngerem ini. Yang ini ekornya kisaran 38-39 cm. Nah, ini betinanya juga lagi ngerem ini. Ini. Nah, sudah ada telurnya berarti? ini ada telurnya berarti. Ini betinanya. Kalau diganggu pasti marah dia. Oh. Nih. Keluar suara itu marah berarti? Ya, marah. Vector. Seperti itulah burung teritorialnya. Semua akan marah itu. Oh, dia berkicaunya tanda marah berarti? Iya, makanya kalau burung gantangan itu burung marah sebenarnya itu. Karena teritorialnya dianggap diambil sama mereka. Nah, burung itu kan marah dia nih. Burung itu burung marah nih. Nah, ini burung baru habis panen. Nah, burung itu dia akan merayu seperti ini. Nah, ini kan contohnya burung merayu nih. Oh, iya. Ya, ini proses merayu. Ya, ini proses merayu. Tapi Niki memang sudah berjodoh burungnya. Niki sudah punya anak 3 kali. Ya, ini ekornya 37 cm. Nah, kalau dari merayu sampai bertelur itu, kalau burung sudah jodoh tidak membutuhkan waktu lama. Biasanya dari 5 sampai 10 hari dia sudah kawin dan sudah bertelur. Nah, kalau sampun bertelur kan ada proses pengeraman, inkubasi. Dari proses pengeraman inkubasi itu biasanya dari pengalaman kandang Riki antara 11 sampai 14 hari pengeraman dari telur terakhir yang dikeluarkan oleh betina. Nah, setelah 14 hari itu burungnya kan menetas. Kita proses untuk panen itu umur dari 6 sampai 8 hari kita sudah panen dari umurnya itu. Setelah panen kita masukkan ke inkubator. Nah, kita ada panen 2 kandang melalui bos, kita sambil panen sama-sama. Gimana tanda-tandanya habis kawin? Habis kawin tuh tandanya kayak burung sakit yang jantan gitu. Oh. Seperti ini kembung bulunya, kembung, vektornya hilang ya gitu. Jering bulunya. Itu habis kawin dia. Niki tiang baru panen burungnya kisaran ya seminggu lalu lah nih. Seminggu lalu udah kawin lagi nih. Ini agak anak nih. Itu jantannya yang bawah. Nah, kenapa dia marah? Karena kan saja anak dideketin pasti marah deh. Niki ekornya 40 cm, niki patah dia ekornya. Jadi kelihatan pendek ini.
Ya. Nah, seperti ini ganti patah ekornya kan. Jantan ekor panjang kok kenapa mudah patah? Karena dia akan masuk ke glodok untuk mengajak betinanya itu kawin. Ya. Karena terbentur kandang ya? Iya, terbentur kandang dan dia akan buletin nih kok ekornya. Ke patah ekornya. Ini panjang ekornya 38 cm. Demikianlah liputan untuk episode kedua kali ini. Di episode ketiga selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi terkait bagaimana penanganan pasca panen dan perawatan anakan murai batu ekor panjang. Nantikan liputan kami selanjutnya setiap hari Jumat pukul 16.30.